Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insan muda, ketemu lagi sama Sofyan dan juga Ustadz Eko dalam kajian Nuansa Pagi Erdan. Seperti biasa 1 jam ke depan kita akan nemenin insan muda membuka sejarah. Sejarah ini bukan hanya tentang kisah masa lalu, tapi sejarah ini adalah sumber pelajaran berharga tentang perjuangan, kesabaran, dan keteguhan iman. Sebelum kajiannya kita mulai, yuk kita awali dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian Sofyan akan bacakan beberapa ayat Al-Quran sebagai pembuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakini wal jari dhil qurba wal jari dhil junub wal jari dhil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofyan dalam kajian nuansa pagi Ardan. Dan di pagi hari ini kita ditemenin sama guru kita, Ustadz Eko. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Kang Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Insan muda, sebagaimana yang sudah disampaikan, bahwa setiap kali ada Ustadz Eko, kita akan mengupas tuntas kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa Nabi itu adalah suri teladan terbaik gitu ya. Beliau adalah manusia terbaik versi dunia dan juga versi akhirat. Oleh karena itu kita persilahkan kepada Kang Eko untuk menyampaikan Al-kisahnya. Ya, alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Uswatun hasanah itu sifat Nabi ya, tapi biasanya di kita jadi nama perempuan gitu. Dan bagus kan. Panggilannya Hasanah. Hasanah atau Atun? Atun. Iya. Uswatun kan ada. Yeah. Nah, kita bahas sekarang tentang pembangunan Ka'bah. Ya. Jadi Ka'bah itu pernah dibangun setidaknya 5 kali gitu. 5 kali. 5 kali ya. Ya biar gampang lah ngingetnya, rukun Islam ada 5, salat 5 kali, Garuda Pancasila ya 5, balonku ada 5, wah 5 gitu ya. Yeah. Nah, jadi Ka'bah ini pernah dibangun minimal 5 kali. Yang pertama itu di zaman Nabi Adam. Zaman Nabi Adam ya. Nah, tentang pembangunan Ka'bah di zaman Nabi Adam ini, memang kata sebagian ulama hadis-hadisnya tidak mencapai level sahih gitu. Bahkan Hasan pun enggak menurut sebagian ulama ya. Tapi pembangunan Ka'bah di zaman Nabi Adam ini ada sinyalemen, teh naon sih bahasa orang nanya? Sinyalemen. Ada tanda-tandanya gitu atau apalah, bukan nama bukti-bukti penguatnya. Di antaranya itu ayat Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi Baitullah. Kemudian mereka berdoa, jadi duaan berdoanya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Maksudnya mah Nabi Ibrahim ngadoa, Nabi Ismail ngaminkeun gitu. Gitu ya. Bapaknya berdoa, anaknya mengaminkan gitu tuh. Gitu okay. Ya, mengaminkan gitu. Jadi doa bareng gitu teh. Gitu ya, doa bareng. Jadi bapak sama anak ini kompak gitu. Kompak ya? Gitu ya, kompak betul. Kalau kompas mah penunjuk arah gitu ya. Kalau kompan buat bawa beli bensin dulu mah, minyak tanah ya. Gitu tuh. Minyak tanah itu. Itu tuh. Nah, jadi berdoa, ya Tuhan kami, taqabbal minna, kabulkanlah doa kami gitu, dan selanjutnya. Nah, di sini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu sebetulnya nggak membangun pondasi, cuma naikkan aja bangunan dari pondasi yang udah ada. Jadi pondasinya mah udah ada gitu tuh. Nah, kapan itu dibangunnya? Bisa jadi emang zaman Nabi Adam itu teh. Itu argumennya gitu ya. Argumennya itu. Tapi ada ulama lain punya pendapat nggak seperti itu. Maksudnya mah Nabi Ibrahim di situ emang buat lagi pondasinya katanya. Pokoknya mah ulama pasea weh. Gitu ya. Kalau ulama pasea nggak ada masalah. Mereka tengkar itu pakai ilmu gitu. Nah, sehingga tapi kita bukan berarti tawuran Kang ya. Bukan. Hanya pasea argumen gitu ya. Iya. Kalau ulama tawuran memang bahaya gitu ya. Karena punya pengikut. Bisa rame gitu ya. Bisa rame gitu. Kalau suka rame mah nama kampung gitu ya. Iya. Suka rame mah gitu. Tetangganya suka jadi. Tetangganya suka jadi gitu. Suka jadi tetangganya sari jadi. Gitu ya. Nah, jadi
ada argumennya bahwa Ka'bah itu pertama kali dibangun zaman Nabi Adam. Nah itu argumennya. Pembangunan kedua, Ka'bah itu dibangun pas zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu dulunya mah tinggalnya di Irak. Tinggalnya di mana? Di Irak. Nah dari Irak kemudian hijrah ke negeri namanya Haran. Haran ya. Biasanya orang Sunda gitu ya kalau melihat sesuatu yang aneh, haran saya mah. Oh, gitu. Heran Kang ya kamu. Kalau heran mah kalau bercahaya ya heran gitu. Herang. Oh, heran. Iya. Iya, herang mah kalau api udah nyala tuh, wah apinya nyala, herang. Ya. Pas deh pas. Burung. Gitu ya. Di Irak ya? Di Irak. Pindah ke Haran. Haran itu sekarang wilayah Turki, paling timur Turki. Iya. Haran. Yang Haran ini terjadi peristiwa Nabi Ibrahim melihat bintang, bulan, matahari. Ini Tuhanku, ini Tuhanku, ini Tuhanku itu tuh. Itu sebetulnya dalam rangka ngajarin penduduk di sana bahwa bintang itu nggak bisa disembah, bulan itu nggak bisa disembah, matahari itu nggak bisa disembah karena ternyata terbenam. Itu bukan kisah pencarian Nabi Ibrahim nyari Tuhan, bukan. Nabi Ibrahim nggak pernah nyari Tuhan itu, dan Tuhan nggak pernah hilang. Gitu ya. Jadi bukan landasan filosofi bahwa dulu juga Nabi Ibrahim nyari Tuhan. Ya boleh kita mah insya Allah, cuma Nabi Ibrahim mah nggak pernah kehilangan Tuhan gitu. Gitu ya, nggak pernah. Gitu. Itu terjadinya di Haran. Nanti dari Haran Nabi Ibrahim itu pindah ke Palestina dan tinggal di kota Hebron. Hebron. Ya. Dulu mah ada siapa yang terkenal artisnya Nyonya Hebron. Hebring. Gitu. Oh Hebring gitu. Jauhnya. Kamana ya tanya Tante Hebring itu saya sebetulnya. Walau alam bisawab. Walau bisawab. Tahun sabaraha ya tanya. Nah kota Hebron ya. Nah nanti tinggalnya di situ Nabi Ibrahim tuh di Hebron ini gitu. Cuma sempat kemudian nanti hijrah dulu ke Mesir, makanya nanti bawa Siti Hajar teh ya, balik lagi ke Hebron dan tinggalnya di situ, nanti membangun masjid namanya Masjid Al-Khalil gitu ya, Masjid Nabi Ibrahim gitu. Dan nanti Nabi Ibrahim meninggalnya di situ di Hebron, makamnya juga di Hebron gitu, di sebuah gua namanya Gua Makpela namanya gitu ya. Gua Makpela ini mirip yang nyanyi nggak pakai alat musik teh apa? Akapela. Oh akapela itu mah. Tapi rada deket-deket pela-pelana lah gitunya. Sama kalau beli ayam yang ditusuk ati ampela itu. Ampela itu. Mirip-mirip ya namanya kosakata teh. Ini adik-adik insan muda celingak-celinguk. Terutama yang bukan orang Sunda. Kan belajar. Apalagi yang dengerin ada yang di Vietnam, ada yang di ada di seluruh Indonesia. Iya, Vietnam Indonesia ya, bagian timur. Vietnam tuh sebenarnya Jawa Barat. Kan orang Sunda mah sukai kabudak teh nam gitu katanya. Nam, Vietnam gitu. Tadi nama. Nam. Gitunya. Ibu-ibu yang terkenal kan Nam juga namanya tuh. Maonam. Kumaonam. Kan ada bisi Kumaonam tuh. Nam. Jigana eta orang tuana Vietnam tuh tah. Maonam gitu ya. Nah, naon tadi teh? Kalau udah gitu teh nyimpang sakra dalami. Iya, nyimpangnya kelamaan. Hebron Kang. Hebron ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini nanti tinggalnya mah di Hebron gitu, tinggalnya di Hebron. Nah, ketika di Hebron ini ada perintah untuk membawa Ismail yang waktu itu masih kecil gitu ya, dibawa ke Mekah gitu. Maka Siti Hajar sama Nabi Ismail ini dibawa ke Mekah. Waktu itu masih bayi Nabi Ismailnya. Jaraknya Kang? Jaraknya sekian kilometer. Jauh ya? Jauh gitu ya. Berapa kilo ya? Dasa kilo nate ayeuna masih 20.000. Tadi itu dari Irak. Dari Hebron itu ini Palestina. Dari Palestina ke Mekah. Ke Mekah. Jauh ya tuh, 1000 kilo lah. Kan kalau lagu Iwan Fals mah ribuan kilo. Pakai kendaraan atau jalan kaki? Onta. Pakai onta. Itu ya, dan
Ya mungkin nge-grab waktu itu Nabi Ibrahim itu ya. Ya, grab manual ya. Iya, grab onta gitu tuh. Sekarang ada di Arab itu grab onta tuh ada. Ada ya. Wisata itu ada. Jadi kalau Ah. mau kemana-mana ada aplikasinya grab onta. Grab onta. Heeh, gitu tuh. Nggak tahu tuh bayarnya berapa. Nantilah saya sama Kang Sofyan gitu ya. Siap. Umroh berang- deui-nya amin. Ya, berangkat lagi ke sana ya. Amin. Kalau Gitu. kemarin kan kita naik bis ya. Naik bis. Gitu tuh. Nah, saya ada yang belum kesampaian di sana tuh. Ke ini apa? Yang ke Masjid Kuba gitu ya. Itu saya ditinggalin sama rombongan. Oh, nggak sempat kan? nggak sempet itu tuh. Iya. Jadi jam 7 ininya teh di jadwalnya, di jam 8 di jadwalnya teh. Pas jam 8 turun bis udah pada nggak ada. Ah, Pas pada pulang ditanya, kemana jam 8 pada nggak ada? Oh diganti jadwalnya jadi jam 7. itu tour leadernya kemana ya? Iya makanya nggak ngasih tahu itu. Karena saya juga pernah ngalamin gitu ya, waktu pulang dari ya tadi dari Masjid Kuba, Heeh. pas ketika kita turun dari bis gitu ya, ada satu ibu-ibu itu yang ketinggalan. Oh gitu. Ya, kok nggak ada gitu ya. Dicek itu yang ngecek tour leadernya. Oh ternyata ketiduran Di bis, hotel. Oh di di bis. bisnya. Turun. Kita pulang dari Masjid Kuba kan pakai bis juga gitu ke hotel tuh. Dia nggak ada. Yang panik suaminya. Ada lagi mimpiin lah Iya ya. soalnya kan dia gimana kalau pulang ke Indonesia ditanya sama mertua anak saya mana. Ketinggalan di bis di kota Madinah. Aduh, ya kayak gitulah. Ternyata ketinggalan gitu. Kalau ya nyantai we ada jam 8 gitu ya. Begitu keluar hotel. Iya. Kemana bus? Orang-orang udah pada nggak ada itu. Jadi memang saat itu istrinya Nabi Ibrahim bukan wanita biasa Kang ya. Iya, Dia mau tuh. betul. Dan begitu nyampe di Mekah gitu ya. Nabi Ibrahim tuh nggak banyak omong. Cuma ngasih aqua segalon. Aqua. Air Sop- minum. Iya air minum gitu ya. Kan airnya aquanya. Oh iya. Ya, bahasa sebelah Bahasa ya. sana bahasa Yunani Ah, ah. gitu tuh. Sama korma 1 kilo. Hmm, Di tengah jalan teh ka Indomaret lah nyimpang beli dulu hmm. gitu ya. Nah, udah nyerahin itu pergi ke Nabi Ibrahim tuh. Gak banyak omong, udah sedih itu ya, sedih. Dan waktu itu Mekah kosong melompong. Gak ada apa-apa. Nggak ada siapapun. Gak ada siapapun. Nggak ada apapun. Ka'bah gak ada, bangunan rumah gak ada, tenda gak ada, pohon gak ada, air gak ada. Melompong gitu. Ka'bah nggak ada tuh, memang nggak kelihatan bangunannya. Iya bisa jadi karena kena banjir teh Oh iya. habis mungkin. Rata ya. Rata dengan tanah, atau ya oke. karena sebab yang lain udah nggak ada ya, pokoknya nama Ka'bah teh. Hmm. Kosong melompong. Ya Nabi Ibrahim kan sedih itu, tapi ini perintah Allah gitu. Ya udah weh, berangkat pergi weh. Gak memperlihatkan bahwa beliau sedih gitu tuh, Hmm. biar kuat. Tapi sama Siti Hajar dipanggil, Siti Hajar nggak tahu bahwa dibawa ke sana tuh mau ditinggalin gitu, dikirainnya mau barang di situ gitu. Hmm. Ya ternyata pergi, dipanggil. Ibrahim mau kemana kamu? Nabi Ibrahim cuma diem ya, menoleh sedikit gitu ya. Udah gitu berangkat lagi. Kaget kan Siti Hajar nggak dijawab. Dipanggil lagi, Ibrahim mau kemana? Gitu tuh. Sampai 3 kali. Nabi Ibrahim cuma ngaliuk gitu ya, ngaliuk teh noleh insan udah gitu ya, dan nggak ngomong apa-apa. Akhirnya mah Siti Hajar ngomong kayak gini, Ibrahim apakah ini perintah Allah? Nah baru Nabi Ibrahim diem, membalikan badan, kemudian ngejawab, ya ini perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Ya kalau gitu mah udah tuh kamu pulang aja. Kalau ini memang perintah Allah, Allah nggak akan menyia-nyiakan kami. Jadi kalau ini perintah Allah, semua akan baik-baik saja. Baik-baik gitu ya. saja gitu tuh. Hmm. Ini kan urusan yakin gitu. Hmm. Urusan yakin, dan Siti Hajar udah nyampe level itu. Oh kalau ini perintah Allah mah ya udah no problem gitu tuh. Semuanya kan baik-baik saja gitu. Ini sulit ini bisa nyampe level ini. Tapi Siti Hajar bisa kesana karena emang dibimbing sama Nabi Ibrahim. Iya. Jadi ini memang peran suami gitu tuh. Siapa dulu dong suaminya? Iya, siapa dulu suaminya. Gimana Kang Sofyan siap ngedidik sampai ke level punya Siti Hajar gitu? Nah, harus siap Kang. Supaya ada embel-embelnya di belakang. Level kita kan gitu ya. Nyari untungnya doang gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang istri Nabi kan, istri Nabi juga ada yang durhaka kan? ada, cuma satu dari seluruhnya kan. Cuma satu kan, dua
Istrinya Nabi Nuh sama istri Nabi Lut. Nabi Lut ya. Cuma 2 Hmm. dari 124.000. Nabi dari 124.000 nabi cuma 2. Cuma 2. Itu aja yang nyeleneh gitu Iya. ya. Berarti presentasinya kan 0, sekian. Padahal suaminya nabi. Iya, gitu. Maka wajar kalau zaman sekarang kita nemu istri kiai misalkan nyeleneh. Wajar. Karena zaman nabi pun ada. Ada gitu. Betul. Kalau nabi ada yang kayak gitu, apalagi kiai, Nah, sangat mungkin gitu. ada. Komode ustad dan itunya. Soalnya kan kalau kita lihat hal kayak gitu di media gitu kan, Tuh. istri kiai kok gitu Iya, gitu kan. gitu. Padahal kalau kita lihat sejarah, istri Nabi Nuh juga gitu Betul. gitu kan. Istri Nabi Lut juga gitu. Makanya sama Allah ya dihukum, Betul. diazab gitu ya. Betul. Cuma nggak ada itu nabi yang nyimpang, itu nggak ada. Nabi yang nyimpang. Nggak ada. Nyimpang ke mana ya teteh? Padang. Ke rumah makan Padang. Iya. Nanti bulan Ramadan banyak Bulan tuh yang Ramadan nyimpang ya. gitu. Bentar lagi nah Betul. bentar Jadi, lagi. Keistimewaan nabi itu. Kalau turun iman mungkin nggak? Mungkin kalau wali mah, tapi kalau nabi enggak. Kalau Nabi nggak? Enggak. Nabi mah imannya nanjak we terus. Ya, Nggak akan mungkin turun. karena ketemu langsung sama malaikat mungkin ya. Iya, gitu. Terus dapat wahyu terus kan. Ah, Dapat wahyu terus. dapat bimbingan terus ya. Betul. Makanya kalau ada yang pengen gitu ya, istilahnya imannya naik terus, setahun sekali istrinya melahirkan, kasih nama Wahyu. Dapat Biar wahyu terus dapat wahyu terus ya. tiap tahun. Yang satu wahyu pertama, yang kedua wahyu kedua. Iya. Gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi nabi itu nggak akan pernah menyimpang, nabi itu nggak akan pernah murtad. Itu keutamaan para nabi dan rasul. Iya. Kalau level di bawahnya siddiq, suhada nggak mungkin menyimpang ya, karena namanya suhada kan pas maut gitu. Syahid itu ya. Solihin masih bisa nyimpang gitu tuh. Itu kan 4 levelnya. Nah jadi Siti Hajar ini bilangnya ya kalau ini perintah Allah, udah Anda pulang aja, kami akan baik-baik aja. Nah setelah itu Nabi Ibrahim bolak-balik Hebron, Mekah bolak-balik. Ya tadi tinggal ini weh gitu ya, nge-grab atau ngegojek gitu tah. Nabi badai ke Mekah tak set gitu tah. Aya motor tak gitunya nyampe ke Mekah gitu. Kayaknya emang punya pintu khusus Nabi Ibrahim itu. Jadi untuk bolak-balik Hebron ke Mekah gitu. Mungkin pintu kemana saja Doraemon mungkin ya punya gitu tuh. Jadi cepet tak nyampe gitu tuh. Karena yang namanya jarak dan waktu itu cuma dialami oleh kita gitu. Dalam dimensi lain mungkin nggak ada jarak dan waktu. Kalau menurut teori kuantum ya, bukan kuana, kuantum. Kalau anama moana. Bukan kuente. Kalau antum ku antum, kalau ana moana ada tuh. Moana. Film sama moana mah. Okay. Nah, jadi menurut teori kuantum mah bisa itu yang namanya 2 informasi itu ya. Satu informasi sampai ke 2 objek yang berbeda di saat yang sama tanpa butuh waktu gitu. Jadi misalnya kalau saya sama Kang Sopian tuh udah terikat gitu ya. Artinya perjalanan yang ditempuh oleh Nabi Ibrahim tadi mirip dengan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, secepat itu atau gimana Kang? Nah para nabi itu memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu gitu. Kalau yang namanya mukjizat itu ya model gitu gitu. Kalau dalam kuantum itu modelnya ginilah, yang gampang mah ya. Misalnya Kang Sopian tuh punya email. Ya, emailnya disimpan di 2 HP, di 2 HP. HP-nya nggak usah pakai sinyal, nggak usah pakai data seluler, nggak usah. Pokoknya punya 2 HP, isi dua-duanya dengan email yang sama. Yang satu simpan di planet Mars, yang satu simpan di planet Bumi. Yang di planet Bumi isi email itu dengan data. Itu pada detik yang sama. Ya, yang email yang ada di HP yang ada di planet Mars itu keisi dengan data yang sama, gitu. Padahal nggak ada perjalanan data itu dari sini ke planet Mars itu, tapi karena emailnya sama, bisa nyampe itu. Iya. Jadi itu bukan tidak logis, Iya. tapi kitanya aja yang belum mampu memahami
sampai sejauh itu gitu Kang ya. Betul, betul. Tapi sekarang mah teori fisika udah nyampe itu ke situ Udah nyampe ya. Ya, teori fisika udah nyampe ke sana. Nyambung ke UFO nanti. UFO ya. UFO mah ngupil. Iya, tapi kalau UFO mah belum ya, mungkin itu mah jin ya, UFO mah kayak gitu mah. Ah, Jin. Dan kalau jin berarti ya orang Ciamplas berarti. dan kalau mungkin banyak penafsiran nanti yang hadir kan. Ya, seperti itu. Oke Kang, menarik sekali untuk kita lanjutkan kisah perjalanan Nabi Ibrahim ya. Kakek Nabi Muhammad SAW Iya, ya. betul. Kakek buyut. Dan insan muda, azan subuh sudah berkumandang. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian nuansa pagi Ardennya setelah kita melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Menjadi melodi warnai hari, langit biru Arden Radio. Allah. Arden FM 105.9. Stay cool and lovely station. Arden Baik, insan muda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama Sofyan dan juga Ustadz Eko dalam kajian nuansa pagi Ardan. Di pagi hari ini kita masih membahas tentang kisah perjalanan kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini juga dikenal sebagai bapaknya para nabi ya. Insan muda, kita serahkan waktunya dan tempatnya kepada Ustadz Eko untuk melanjutkan Alkisah yang belum selesai tadi. Silahkan Kang. Ini masih kita lanjutkan 5 kali pembangunan Ka'bah gitu. Ini pembangunan Ka'bah yang kedua zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini nantinya bolak-balik itu. Hebron, Mekah, Hebron, Mekah, Hebron, Mekah gitu ya. Memang yang tercatat di sejarah itu 4 kali ya yang tercatat dalam sejarah itu. Kunjungan itu. Tapi pasti lebih lah, pasti lebih. Gak akan mungkin Nabi gak ngurus keluarganya, itu gak mungkin. Gak Ya. mungkin ya. Ya, jadi Siti Hajar dan Nabi Ismail antepkeun begitunya, enggak, itu nggak mungkin gitu. Pasti dikunjungi gitu ya. Pasti. Itu waktu meninggalkan istri dan anaknya, Mm-mm. kondisi air susu ibunya normal. Masih normal waktu itu. Oh, iya. Masih normal. Tapi Karena kan bayi dia butuh air Iya. susu ya. Tapi beberapa hari kemudian habis. Habis ya. Kering karena air habis, korma habis gitu tuh. Ya. Ya lama-lama kering. Nah, di situ mulai Siti Hajar itu bolak-balik teh Sofa Marwah gitu tuh. Iya. Di situ Nyari mulai. pertolongan Nyari ya. pertolongan, nyari air intinya masih. Air. Nyari air gitu. Tapi karena kesana kemari nggak ada air, ya nyari orang pasti gitu. Nu lewat ente gitu, ternyata nggak ada yang lewat gitu. Dan itu sampai 7 kali. 7 kali bener bolak-balik gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, bisa muda. Tuh, kalau Bunda Hajar ya. Bunda Hajar itu sampai 7 kali bolak-balik mencoba. Kamu belum berhasil sampai sekarang udah berapa kali bolak-balik. Baru juga sekali, kayaknya gagal. 2 kali, udah ini mah gagal. Iya. Padahal Bunda Hajar itu ibunya Ibrahim, ibunya Ismail, itu sampai 7 kali Kang ya. Betul. Jadi sungguh-sungguh ya. Dan dia adalah orang yang benar-benar beriman kan, Betul. Iya. gitu. Jadi nggak langsung sama Allah, oh ya mah jelem orang soleh itu langsung jelek gue ayat cek nggak gitu, usaha dulu. Jadi orang beriman juga nggak langsung dikabulin apa yang diinginkan Kang. Betul. Karena kalau yang dikabul langsung itu kan Afghanistan ya gitu. Kabul. Nama kota Kota di Afghanistan. di Afghanistan itu. Ya, jadi ini jadi pelajaran nih buat insan muda. Kadang memang kita merasa apa ya, kenapa sih kok nggak berhasil gitu ya usahanya. Mungkin ya di usaha yang keempat. Iya. Keempat gagal. Mungkin yang kelima. Tuh. Dan saya yakin Bunda Hajar juga mikirnya kayak gitu. Iya. Karena kalau nggak mikir kayak gitu, di usaha yang ketiga, keempat gagal, udah berhenti. Udah berhenti. Tapi ternyata dicoba sampai
ke 7 ya. Sampai ke 7. Dan di 7 itu ada jawaban. Dan ternyata jawabannya juga bukan dari usahanya, tapi Nabi Ismail. Nah, Itu ya, itu dia. lewat jalan lain gitu. Dan ternyata berhasilnya itu jawaban dari Allah itu nggak di Sofa dan Marwah, Kang ya? Enggak gitu. Enggak dari usahanya Siti Hajar. Enggak gitu. Tidak dari tempat usahanya Siti Hajar, Tuh, tapi dari jalan lain. dari jalan yang lain. Yaitu Begitupun jalan Nabi dengan Ismail. rezeki kita, Kang. Iya, bisa jadi gitu. Kita mau usahanya ke utara itu rezekinya datang dari selatan. Nah, gitu. Bisa jadi gitu. insan muda. Itu maksudnya. Heeh. Jadi ini hikmah yang sangat mahal banget untuk bisa kita pahami, insan muda. Kita seringkali ya mudah putus asa karena kita lupa Tuh, kisah ini. tuh, Padahal kita selaku seorang muslim seharusnya paham banget gitu ya. Tuh. Makanya penting ngaji nih. tuh. Padahal itu udah kelas 2 SD itu. Siapa? Ya itu tadi sering kali kan ya. Kalau kali-kali itu udah kelas 2 SD. Oh Karena iya, kalau kelas materi. 1 masih tambah dan kurang. Kurikulumnya di kelas 2 SD ya. Ya insan muda. Lalu kemudian kalau kita perhatikan tadi Siti Hajar itu kan pas ketika nyampe di Mekah nggak ada orang, nggak ada tumbuhan, nggak ada makanan. Udah gitu suaminya main pergi gitu aja Iya. gitu kan. Terus kemudian Siti Hajar nanya, wahai suamiku, ini perintahmu atau perintah Allah? Kalau perintah Allah nggak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Ini artinya bahwa memang betul-betul Siti Hajar itu istri yang tawakal penuh, Kang ya. Betul. Yakin banget gitu ya pada Iya. Allah tuh. Terus kemudian saat itu Siti Hajar juga dia lebih mendahulukan perintah Allah dibandingkan perasaannya. Betul. Heeh. Jadi kalau udah perintah Allah mah udahlah, nggak usah dirasa-rasa, ini pasti baik gitu. Betul. Itu adalah kuncinya untuk menghindari rasa gelisah, rasa resah. Resah dan gelisah menunggu di sana eta mah obi mesaknya. Ya. Rasa takut. Asal liriknya jangan nyambung ke kopi dangdut ya Kang. Teu nyambung. Iya. Jadi untuk mengatasi rasa takut, resah, gelisah ya. Iya. Kalau seorang istri mah tinggal ikut suami. Tapi kalau kita manusia tinggal ikut ke Allah, udah cepengan. Innallazina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengatakan Tuhan saya Allah, yang ngatur saya Allah, kemudian dia istiqomah, maka dia nggak akan ada rasa khawatir, takut, nggak akan ada rasa sedih. Nah, Gitu. itu insan muda. Jadi begitu pentingnya kita beriman, terus istiqomah dengan keimanan kita, Kang ya. Supaya tetap istiqomah beriman gimana, Kang? Karena kan naik turun tuh. Iya. Jadi Antara kalau iman dan realita kadang ya si iman ini dibombardir sama realita yang Iya, bisa jadi mengarahkan kita ke kecewa gitu. betul. Itu jawabannya ada di surat Hud ayat sekian itu, ya. Nah, Yang bunyi di ayatnya kanan itu. atas baris keempat ya. Iya. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatgau innahu Fastaqim innallaha bima ta'maluna Kama basir. umirta. Fastaqim punya tujuan yang jelas. Beristiqomah lah. Iya. Kama umirta ikut aturan. Gitu. Kekuatan ini kita tuh mengikuti aturan. Kuat mengikuti aturan. Yang ketiga wa man taba ma'aka. Wa man taba bersama orang-orang yang bertobat. Di sini ada dua. Yang pertama bareng-bareng berjamaah, jangan sendirian menjalani hidup itu. Berarti kita harus punya komunitas. Harus punya komunitas. Kemudian waman taba itu orang yang tobat, punya kekuatan spiritual orang yang bertobat itu. Jadi gaulnya bersama orang-orang yang punya kekuatan spiritual. Orang-orang baik lah ya. Iya, waman taba ma'aka. Walatat go, jangan nyimpang, jangan keluar dari aturan. Nah, catat tuh insan muda ya pesan-pesannya. Ini kuat banget hikmahnya buat kita. Terutama tadi kita diingatkan sama Siti Hajar. Jangan mudah nyerah dulu kalau baru sekali, 2 kali, 3 kali mencoba. Siti Hajar, Allah kabulin usahanya itu di di ke-7 ya, di langkah ke-7. Dan ini udah langkah terakhir kita ya. Ini langkah terakhir udah jam 5. Waktunya insan muda ketemuan sama Ardan School ya. Baik insan muda, teriring doa ya semoga insan muda selalu sehat, dimudahkan urusannya, cita-citanya tercapai.
Insya Allah kita ketemu lagi esok hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malammu telah singgah ke dalam